Aku tidak membohongimu. Chinshan memang ibu tiriku. Aku tidak tahu dia juga tunanganmu. Aku tidak mau mendengar omonganmu lagi. Kamu si cantik. Pasti kamu yang bekerja sama dengan ayahmu untuk menggoda tunanganku Chenshan. Hari ini aku akan menghabisi kalian berdua, ayah dan anak. Apa yang kamu lakukan? Siapapun yang merusak keluarga orang lain adalah orang jahat. Jangan. Ini adalah Raja Giok, bintang Bima Sakti. Hanya ada satu di dunia, harga lelang dimulai dari 100 juta. 130注特， 1 miliar. 1 miliar, ada yang mau menawar lagi? 1 miliar pertama. Siapa dia sebenarnya? 1 miliar kedua. Aku berjanji pada istriku, pasti akan membelikannya kalung ini. Jangan ada yang berani bersaing denganku, 1,3 miliar. 5 miliar. 5 miliar pertama, terjual. 5 miliar, siapa itu? Begitu royal. Diam-diam saja. Yang bisa duduk di posisi itu pasti orang penting dan kaya. 5 miliar bagi mereka hanya seperti setetes air di laut. Dulu istriku dibunuh, aku mencari pembunuhnya. Sembunyikan identitas. Lari, lari. Aku suruh kamu lari. Lari. Istriku, Tapi sekarang anakku sudah besar. Sudah saatnya dia dan Chenshan tahu semua kebenaran. Nak, coba tebak, apa hadiah ulang tahun yang ayah siapkan untukmu? Apa hadiah ulang tahun? Ayah, tolong aku. Xiaomen. Xiaomen, kamu kenapa? Lu Heng, kamu yang menggoda tunanganku. Dan menyuruh anakmu bekerja di perusahaanku. Aku kasih waktu setengah jam untuk datang ke grup Siaguang. Kalau tidak, tunggu saja jenazah anakmu. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan pada anakku? Namaku Huang Runxian. Chenshan adalah tunanganku. Mengerti? Halo. Cepat selidiki perusahaan Chenshan. Seorang bernama Huang Rantian. Cari tahu hubungannya dengan istriku. Cepat. Ketua, sudah diketahui. Huang Rantian ini tidak hanya wakil direktur grup Siaguang, tapi juga mantan kekasih pertama istrimu Chenshan saat kuliah. Apa katamu? Lu Heng, maukah kau menikahiku? Chenshan. Bangunlah, bangunlah. Aku lebih tua dan punya anak perempuan. Sintatak Kino USIA. Aku yakin akan jadi ibu tiri terbaik. Terimalah dia. Bukankah kau selalu bermimpi punya perusahaan sendiri? Mimpimu ini, aku dukung. Ini 10 juta, kerjakan yang baik. Suamiku, memang aku tidak salah pilih. Sialan. Selama 6 tahun menikah, kau selingkuhi aku. Huang Rantian berani-beraninya mengganggu anakku. Aku dan kau tidak akan berakhir baik. Tenang saja, Bos Wang. Begitu ayah Lu Xiaoman datang, kami pasti bantu tegakkan keadilan. Sudah ku ketahui, ayah Lu Xiaoman hanya pria parubaya tak berguna yang hidup dari wanita. Sehari-hari cuma minta uang ke Direktur Chen. Bahkan Lu Xiaoman bisa masuk grup kita, pasti karena ayahnya merengek ke direktur. Ayah anak ini berani ganggu tunanganku. Hari ini kebun mereka sudah sampai. Ayah Lu Xiaoman sudah datang. Gimana aku? Kau ayah Lu Xiaoman? Lu Hang, Memang kenapa?
Aku Direktur HRD Grup Siaguang. Kau dan anakmu Lu Xiaoman. Peliker, mau menjilat Direktur Chen, moral bejat. Hancurkan keluarga orang. Sekarang Lu Xiaoman. Sudah dipecat. Ini barangnya, cepat ambil. Yang pelakor itu Chen Shan. Apa yang kalian lakukan pada anakku? Barani Baraninya kau. Kau hidup dari wanita. Kalau bukan karena kau dan anakmu. Bersekongkol menggoda tunanganku. Mana mungkin dia mau menikahimu? Tampangnya rapi, tapi kerjanya jadi gigolo. Mau jadi simpanan wanita kaya. Memalukan kaum pria. Orang yang kelihatan baik-baik aja di depan. Gak tau deh di belakangnya ganteng banget, lihat cewek tajir. Langsung kayak anjing lagi birahi, pengen aja ngesot sambil nyungkem. Bener banget, si selingkuhan ini memalukan banget buat cowok. Anaknya selingkuhan lebih layak mati. Gue bunuh lo. Iya lo, Ngapain lo? Lepasin gue. Gila lo ya? Chen Shan tuh dalangnya. Gue sama Xiaomen dua-duanya dibohongin Chen Shan. Ngapa lu marahin gue? emangnya kenapa? Soalnya gue pacaran pertama Chen Shan. Kita pacaran 10 tahun, bentar lagi mau nikah. Foto prewedding udah diambil, kalau bukan lo yang maksa. Sampai ngelakuin segala cara, mana mungkin dia milih lo. Intinya, Ini semua salah lo, si gigolo. Boss Huang, ini. gue dapet dari jok mobilnya. Wah, kalungnya mewah banget. Ini hadiah ulang tahun buat anak gue. Taruh kembali. Katanya hadiah ulang tahun buat anak lo? Kayaknya ini cuma barang KW buat ngebujuk tunangan gue. Ini Raja Giok, bintang galaksi, harganya 5 miliar. Pusak, lo gak sanggup ganti. Katanya kalung jelek ini 5 miliar? Ngaco. Lo kan gigolo, mana mungkin punya harta kayak gini. Akhirnya gue tahu. Carl Loan jadi King Chen Shan. Pasti lo sering kasih barang KW buat nyenengin dia. Lo bohongin Chen Shan aja udah parah. Mau nipu gue juga? Sekarang gue hancurin nih. Jangan. Boss Huang Kanair. Direktur kan baik dan polos, pasti dibohongin lo si brengsek. Dia cuma jago bacot. Barang KW palsunya dikatain. Raja Giok? Ngibulin setan aja lo. Huang rangkian. Lo rusakin hadiah anak gue bunuh lo. Lin Dungeon Boss Huang. DM. Tayan dia. Hello? Sayang, udah selesai ngobrol sama Bos Shen? Kebetulan ada yang gangguin gue nih. Cepet balik, belain gue dong. Chen Shan, lo ya? Sini lo. Gue mau hitung sama lo. Masih banyak bacot? Gue kasih muka ya? Tunggu, aku segera balik. Berani-berani ganggu sayangku. Siapapun dia, akan kubuat dia menyesal. Kok tadi kedengaran suara Lu Heng? Ah, nggak mungkin. Dia kan cuma nganggur di rumah, mana mungkin ke kantor. Bos Chen, aku sangat puas dengan negosiasi kita kali ini. Nanti kita langsung ke perusahaanmu untuk tanda tangan kontrak ya. Bos Shen, maaf ya. Ada urusan mendadak di perusahaan, aku harus buru-buru ke sana dulu. Urusan mendadak? Baiklah, kamu pergi dulu. Nanti kami menyusul. Terima kasih, Bos Shen. Bos Shen, ini kan proyek terbaik grup kita. Hampir 100% untung. Tapi kenapa? Diberikan ke grup Siaguang, perusahaan kelas menengah saja? Kamu belum tahu ya? Dulu grup Shen hampir bangkrut. Suami Chen Shan yang memberikan bantuan. Makanya grup Shen bisa seperti sekarang. Aku memberikan proyek ini ke Chen Shan. Semata-mata karena menghormati suaminya. Oh, begitu rupanya. Sudah, bersiap-siaplah. Kita ke grup Siaguang. Sayap. Aku ingat anak perempuan Lu Ye. Sepertinya juga kerja di grup Siaguang. Kebetulan sekalian menjenguknya. Tadi aku nggak tahu, kamu dengar atau enggak? Chen Shan bilang, Akila yang paling dia sayang. Dia sedang dalam perjalanan balik untuk membantuku. Begitu dia balik, kamu si kesayangan. Siap-siap diusir deh. Diusir? Memang pantas diusir. Perempuan jahat seperti dia, aku nggak akan izinkan masuk keluarga lu. Masih aja keras kepala. Pikir kamu bisa jadi tuan rumah ya? Si kesayangan? Jujur saja, cuma mainan perempuan. Kalau Chen Shan lagi senang, dia kasih kamu tulang. Kalau nggak senang, kamu si kesayangan. Apa bedanya dengan anjing liar? Bos Huang benar. Nanti pas Bos Chen balik, kamu dan anakmu pasti bakal ngemis di jalanan. Baik, aku tunggu. Tapi sebelum dia balik, kembalikan anakku. Sudah kubilang, kesayangan itu memalukan. Anak si kesayangan lebih layak mati. Apa maksudmu? Xiaomen. Xiaomen.
Xiaoman, kamu baik-baik saja? Jangan nakuti ayah. Xiaoman, Jatuh dari lantai 3, masih hidup juga. Ini harus dikatakan. Nyawa harta ini memang keras. Xiaoman, jangan dengarkan omongan mereka. Ini salah Chen Shan. Dia yang bermain dua hati, Xiaoman. Aduh, kamu malah menida duluan. Salahnya adalah, kamu mengincar uang tunanganku, tahu dia sudah punya pasangan masih nekat, tidak tahu malu. Aku mengincar uangnya. Seluruh grup Xia Guang milikku, aku pemiliknya di sini. Justru kalian yang bertindak sewenang-wenang. Aku akan memecat kalian satu persatu. Buat kalian membayar 100 kali lipat. Masih ngotot juga, serang bersama, habisi mereka. Berhenti. Direktur utama datang. Direktur pasti datang untuk membantu bos uang. Harta ini dan anaknya pasti selesai. Ayah, kamu bagaimana? Jangan bikin aku takut. Sayang. Baru terima teleponmu, langsung aku datang. Ada APA? Sayang, aku tanya dulu, apakah aku orang yang paling kamu cintai? Tentu, kita sudah bersama 10 tahun. Masih meragukan perasaan kita? Kalau begitu, tadi ada orang memukulku, kamu akan membelaku? Ada yang memukulmu? Siapa? Aku ingin tahu. Siapa berani memukul orang di wilayahku? Sayang, siapapun itu, aku pasti tidak akan melepaskannya. Inilah yang disebut pasangan surgawi. Direktur utama dan bos uang. Hubungan mereka sangat baik, si gigolo ini. Masih berani menyela di antara mereka. Direktur utama. Membela, aku sudah tidak sabar melihat. Adegan si harta dicabik-cabik. Sudah, jangan bicara lagi. Ini dia, bapak dan anak yang hina ini yang memukulku. Aku ingin tahu, siapa yang berani menyakiti sayangku? Sayang, Sayang, kamu memanggilnya apa? Chen Shan, kamu hebat ya. Diam-diam cari gigolo, lalu bersama si gigolo. Menganiaya kami, bapak dan anak, ya? Jangan asal bicara, apa itu harta? Chen Shan adalah cinta pertamaku. Ketika kita bersama, kamu bahkan tidak tahu sedang bermain di mana. Sayang, meski kamu sudah bersama si gigolo ini. Tapi aku tahu, pasti dia yang merayumu duluan. Jangan khawatir, selama Anda membersihkan mereka hari ini. Aku berjanji tidak akan menyalahkannya. Shan, Kau memukulku demi dia. kita tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi malaikat. Apakah Anda saling menjaga seumur hidup? kau tidak cukup malu untuk tutup mulut. Suami Xiaoman, aku tidak tahu. Aku sangat menyesal. Maaf, Pak Gusi, bisa membuat bagi saya dan Xiaoman. Apa yang terjadi? Aku akan menjadi 6 tahun. Perasaan salah bayar, wanita jahat, aku ingin menceraikanmu. Suami yang bercerai, dengarkan aku. Menjelaskan kentut menjelaskan apa topi hijau memakai kepala saya. Kau ingin menjelaskan. Kau ingin aku mendengar hal-hal yang rusak di tempat tidurmu. Nama keluarga Lu, saya menyerangkan, Anda untuk membersihkan milik saya. Apakah kalian bersih? Bagaimanapun, Lu Heng memiliki hubungan 6 tahun. Kita bisa bicara perlahan, tapi kau bilang begitu. Aku benar-benar kecewa. Kecewa Chen Shan, kau bicara padaku tentang kekecewaan. Jika bukan karena aku, biarkan Anda membuka perusahaan untuk tinggal di villa. Kecewa bicara padaku. Lu Heng, kau punya keluhan. Kita bisa duduk dan berbicara perlahan, tapi kau, itu terlalu buruk untuk dikatakan. Chen Shan, kau pernah menghormatiku. Kau ingin menebusnya. Sayang, jangan dengarkan dia. Baik, aku berjanji padamu. Ketua benar-benar ingin mengemudi untuk membunuh bos uang. Setelah selesai, saya pikir itu adalah bayi yang robek. Saya tidak berharap mobil menabrak mantan bayi. Sudah 10 tahun. Jangan bercanda. Kau tidak akan benar-benar membunuhku. Aku bilang pria favoritku adalah kau. Karena dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Aku tidak perlu. Ini tanda tangan perjanjian perceraian. Chen Shan sudah siap. Karena kau ingin bercerai, aku akan. Aku telah membagi semua properti ini. Baik itu Xia Guang Group atau villa di rumah. Atau properti lainnya, Anda tidak ingin mendapatkan sepeser pun. Dengan kata lain, menceraikan saya. Jelas itu salahmu, mengapa ayah saya membersihkanmu dari rumah. Xiaoman, tidak apa-apa, ini tidak berarti apa-apa bagiku. Tidak berharga, aku tidak butuh. Untukmu. Wah, mulutmu besar sekali. Tapi tidak APA. Tanpa uang dari Chen Shan, malam ini, kamu dan anakmu akan tidur di jalanan. Tidur di jalanan atau tidak, bukan urusanmu. Tapi hari ini, kamu memukul kami, aku akan melaporkan ke polisi, biar kamu masuk penjara. Apa katamu?
Kamu tidak boleh melapor ke polisi. Chen Xian, kamu gila ya? Lu Hang. Sudah kubilang, Huang Ranqian adalah pria yang paling kucintai. Dan, Bos Shen dari grup Shen, aku tidak bisa membiarkan Bos Shen tahu. Apa yang terjadi di sini? Bos Shen akan datang. Benar. Kerjasama kami dengan grup Shen sangat penting. Jika Bos Shen tahu, apa yang terjadi di sini, kontrak selanjutnya akan bermasalah. Jadi kamu tidak boleh melapor ke polisi. Kamu bicara tentang Shen Qianqiu, kan? Kamu tahu, Tentu aku kenal. Dan aku yakin, dia akan membatalkan kontrak dengan kalian. Itu kata-kataku, dan melapor ke polisi adalah keputusanku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Xiao Men. Ayah, bagaimana kabarmu? Ayah. Chen Shan, ayahku pernah menjadi suamimu. Bagaimana bisa kamu begitu jahat? Aku akan melawanmu. Bos Shen akan segera datang. Cepat bawa mereka pergi. Jangan sampai Bos Shen melihat. Tenang, pergi. Lu Hang, semua ini karena kamu memaksaku. Ayah, kamu tidak apa-apa? Jika mereka berdua dengan baik. Bos Shen datang, aku harus ikut menyambut. Jangan sampai mereka berdua kabur, dengar? Tunang, dijamin, seekor lalat pun tidak akan bisa keluar, hahaha. Aku mohon, ayahku sudah kehilangan banyak darah. Cepat bawa dia ke rumah sakit, atau dia akan mati. Kamu gila. Bos Shen sudah sampai, sekarang panggil ambulans. Apa kamu pikir keributan ini belum cukup besar? Soal ayahmu. Cuma keluar darah sedikit, nggak bakal mati dalam waktu dekat. Apa katamu? Dasar cowok ganteng, kamu bakal dapat karma. Siapa yang kau panggil cowok ganteng? Dulu di kantor, aku udah nge sama kamu. Cantik Miura. Badannya juga oke. Kayaknya masih perawan ya? Kamu mau apa? Di sini nggak bakal ada orang lain yang datang. Ayahmu masih pingsan. Aku mau ngapain? Semuanya tergantung aku. Ah, Bosnya terlalu baik. Sampai-sampai ngajak banyak eksekutif untuk menyambutku. Bisa ganggu kerja kalian nih. gak apa-apa. Mereka langsung pada turun sendiri, gak bisa dibendung. Ayah, Aku ajak kamu jalan-jalan. Ayo. Silakan. Loh, kok ada genangan darah? Ini? oh, tadi ada anjing liar mau gigit orang. Diamankan satpam. Darahnya itu darah anjing. Ya Bos Shen, ayo kita masuk. Walau Luye selalu nggak mau ketemu aku. Tapi aku kesini mau ketemu anak perempuannya. Harusnya nggak masalah kan? Bos Shen, penjelasan tadi itu adalah rencana perusahaan kami untuk kerja sama kedua belah pihak. Anda tenang saja serahkan proyek ini pada kami. Kami pasti nggak akan mengecewakan harapan Anda. Bagus, aku puas. Persiapan kalian sangat matang. Terima kasih atas pengakuan Bos Shen. Kalau gitu kita tanda tangan sekarang ya. Nggak usah buru-buru Bos Chen. Anak perempuan Anda mana? Dia nggak ikut rapat hari ini? Anak perempuanku? Siapa? Ya Lucia Omandong. Oh, Bos Chen, aku tahu kamu ibu tiri Lucia Oman. Tapi hubungan ini tetap ada. Aku udah datang ke sini. Sekalian ketemu dia dong. Di mana dia? Lu Xiaoman? Dia. Dia lagi dinas luar. Iya bener, dia lagi dinas luar. Kemana? Oh, dia pergi ke luar negeri. Begitu ya, kebetulan ada urusan bisnis luar negeri. Perlu dia untuk bernegosiasi, ini dia baru saja pergi pagi ini. Kalau menunggu dia kembali, mungkin sekitar seminggu. Ya, betul-betul. Lama juga, aku ingin bertemu Putri Luye. Ini sangat disayangkan. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan bawa suamiku dan Lu Xiaoman bersama-sama mengunjungimu untuk sekarang. Sungguh tidak enak hati. Baiklah, aku ke kamar kecil dulu. Aduh, aku kaget, Bos Shen ini. Ternyata tertarik pada Lu Xiaoman.
Untung aku bisa mengelabui. Ngomong-ngomong, kamu mengurung Lu Heng di mana? Di gudang samping lorong. Tunggu. Kamar kecilnya ada di samping gudang itu. Sayal. Katanya, seperti ayah seperti anak. Ayahmu jadi pelakor, kamu sebagai anaknya. Pasti juga perempuan jalang. Jangan melawan. Ayo, ikuti aku. Jangan, aduh, tolong. Apa ada yang teriak minta tolong? Diam, atau kebunuh kau. Boss Shen, Toilet di sisi Bos Shen rusak. kamu salah tempat. Diam. Tapi aku jelas dengar ada yang teriak minta tolong tadi. Masa sih, Bos Shen? Anda pasti terlalu lila kerja, sampai berhalusinasi. Kalau masih ribut, ku bunuh ayahmu. Kalau tidak mau ayahmu mati, diam saja. Iya Bos Shen, Anda pasti salah dengar. Bagaimana kalau begini, kalau Anda masih tidak tenang? Aku masuk lihat, biar Bos Shen temani Anda. Ke toilet lain, bagaimana? Baiklah. Apa yang kau lakukan tadi? Aku beritahu. Bos Shen hampir ketahuan. Kalau sampai Bos Shen tahu, konsekuensinya bisa kau tanggung? Boss Huang, Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Dialah yang selalu ingin melarikan diri. aku baru saja menaklukkannya. Aku mohon, ayahku sudah kehilangan banyak darah. Bawa dia ke rumah sakit, boleh? Aku mohon, tolonglah. Bahkan jika dia mati di sini, apa masalahnya? Dia menggoda Chen Shan. Aku belum menghitungnya, dia malah ingin melaporkanku. Aku tidak peduli dia hidup atau mati. Aku berjanji padamu. Setelah kita keluar, kami tidak akan melaporkanmu selamanya. Kami juga tidak akan muncul lagi. Di hadapanmu dan Chen Shan, tolonglah. Aduh. Lepaskan kalian. Mimpi. Ayahmu adalah pelakor yang merusak hubungan orang lain. Kalau dulu, pasti sudah dimasukkan ke kandang babi, termasuk kamu. Anak pelakor juga pantas mati. Wajah cantik seperti ini, sayang sekali. Lu Heng, terlalu banyak musuh. Jika kamu tidak mau mengendalikan diri lagi, Sayang. Pan Gun, Huang Ranqian. Xiaoman. tidak apa-apa. Orangnya, Lari. Lalu kenapa kamu masih diam? Cepat kejar. Jangan sampai mereka muncul di depan Bos Shen cepat. Ya. Mau lari. Hati-hati. Lari. Xiaoman, lari cepat. Hari ini, tidak ada yang bisa lari. Lepaskan ayahku. Cepat pergi. Bos Chen, di mana tempat kerja Lu Xiaoman? Aku ingin melihat lingkungan kerjanya sehari-hari. Tempat kerja? Lu Xiaoman sudah dipecat. Mau cari tempat kerja di mana? Ada apa dengan Bos Shen ini? Begitu peduli dengan Lu Xiaoman. Ada masalah apa? Ah, dia sudah pergi dinas. Orangnya tidak ada di sini.
Lebih baik kita tidak mengacak-acak meja kerjanya. Gak apa-apa, aku cuma lihat-lihat. Halo, boleh tanya? Meja kerja Lucia Oman di mana? Lu Xiaoman, bukannya dia sudah dipecat oleh perusahaan? Apa? Dipecat? Xiaoman, cepat pergi. Kalian semua jangan harap bisa pergi. Wang Ranqian, meski aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau kau bisa selamat dulu baru bicara, hahaha. Lepaskan ayahku. Aduh. Pukul aku? Aku suruh kau pukul aku. Bukannya kau ingin menyelamatkan ayahmu? Hah? Di kehidupan berikutnya saja, hahaha. Xiaoman, Dipecat? Bukannya kau bilang dia sedang dinas luar? Kok sekarang jadi dipecat? Jujur saja, Bos Shen, Lucia Oman tidak kompeten. Dia sudah saya pecat. Ini kan perusahaan, tidak boleh main nepotisme. Xiaoman adalah putri Pak Lu. Seperti kata pepatah, harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Mana mungkin dia tidak kompeten? Ada yang beres. Xiaoman, Suara apa itu? Bos Shen, mungkin Anda salah dengar. Halusinasi saja. Kau menipuku lagi, ya? Tadi di koridor. Aku sudah dengar ada yang minta tolong. Apa ini ada hubungannya dengan Xiaoman? Bos Shen, Anda terlalu banyak pikiran. Aku percaya. Bos Shen. Saya Lan. Huang Ranqian ini sedang apa sih? Aku suruh kau pukul aku. Bukannya kau ingin menyelamatkan ayahmu? Hah? Di kehidupan berikutnya saja. Xiaoman, Masih main drama bapak anak di sini? Aku penasaran nih. Hah? Bicara. Bos Shen, dengar penjelasanku. Bos Shen, ada banyak darah di sana. Mari kau. Bos Shen, ini adalah area terlarang perusahaan kami. Orang luar tidak boleh masuk. Silakan Anda kembali. Area terlarang? Kau anggap aku bodoh? Ini jelas-jelas jalan menuju atap. Di depan pintu masih ada orang dari perusahaanmu yang terbaik. Kalau di dalam ini tidak ada yang aneh, kamu pikir aku akan percaya? Katakan, apakah Lucia Oman ada di dalam sana? Dibunuh oleh kalian? Bos Shen, aku ini ibu tiri Lucia Oman. Ngapain aku mengurungnya tanpa alasan? Kalau begitu, ngapain kamu menghalangi Bos Shen? Minggir, Bos Shen. Berhenti! Bos Shen, kenapa kamu datang? Pergi! Kamu baik saja? aku baik-baik saja. Selamatkan Xiaoman. Xiaoman, pegang tanganku. Sepertinya Bos Shen sudah lama mengenal Lu Heng. Kalau Bos Shen menuntut pertanggungjawaban, Aku pasti hancur. Lebih baik sekalian. Berhenti. Kamu mau apa? Tidak, aku tidak mau apa-apa. Xiaoman, jangan nakut-nakuti ayah. Xiaoman, bangun. Cepat bawa ke rumah sakit, pastikan sembuh. Ya, aku akan segera bawa mereka ke rumah sakit. Chen Shan, Wang Ranqian, jangan sentuh anakku. Kalian berani? Masih pura-pura baik. Kalau aku tidak membuat kalian menderita, aku bukan keluarga lu. Cepat bawa Pak Lu ke rumahku. Cari dokter pribadi terbaik. Ya. Ayo, kita juga lihat. Aku izinkan kalian pergi. Waduh, Bos Shen. Sebenarnya ini salah paham. Tadi aku cuma mau. Aku buta? Tadi aku jelas melihat. Kamu mau pukul Pak Lu dengan alat pemadam. Masa saja, begitu aku tanya soal Lucia Oman, kalian jadi ragu-ragu. Ternyata kalian mau membunuhnya? Bos Shen, dengar penjelasanku dulu. Aku. Penjelasan apaan? Aku kasih tahu, Chen Xian. Kerja sama kita resmi dibatalkan. Kalau Pak Lu dan Xiaoman ada apa-apa, aku akan membuat kalian, seluruh grup Xia Guang, menanggung konsekuensinya. Jangan, Bos Shen, kerjasama ini sangat penting untuk grup Xia. Semua persiapan sudah diatur. Kalau kamu batalkan sekarang, kami akan rugi besar. ayah, Bos Shen. Lagi pula kalau memang kami salah, kamu tidak bisa hanya karena seseorang seperti Lu Heng. Hanya membatalkan kerjasama dengan kami, bukan? Hanya seorang Lu Heng. Kalian tahu tidak, Master Lu adalah penyelamatku. Jika dulu Master Lu tidak menyelamatkanku, tidak akan ada Shen Qianqiu sekarang. Apalagi grup Shen hari ini. Apa katamu? Kalau tidak, menurutmu kenapa aku mau kerja sama dengan kalian? Itu semua karena menghormati Master Lu. Chen Xian, dan kamu juga, urusan ini belum selesai. Kalian tunggu saja. Bos Shen, Bos Shen. Aduh,
Ternyata, Lu Heng adalah penyelamat Bos Shen. Proyek juga diberikan padaku karena Lu Heng. Aku malah membuat mereka semua marah. Semuanya salah Lu Heng. Kalau saja dia mengungkapkan identitasnya lebih awal, tidak akan sampai begini. Kamu benar, semua karena Lu Heng. Dia sengaja ingin membalas dendam padaku. Shen. Sekarang kerjasama adalah hal kecil, yang paling penting adalah jika Shen Xiao bersatu dengan Lu Heng melawan kita, maka kita benar-benar selesai. Tidak, aku tidak akan diam saja menunggu kehancuran. Kamu ikut aku menemui seseorang. AO. Sayang. Ini bukan rumah Raja Obat Yunzhou. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Aku beritahu, ini bukan tempat yang pantas untuk kita datangi. Ayo pergi. Kesini tentu untuk mencari putra Raja Obat. Bantuan Ye Wenhu. AO. Tuan Ye, kami di sini. Cantik. Di sini, Tuan Ye. Ayo tangkap kami. Nicole. Di sini, Tuan Ye. Siapa kamu? Tuan Ye, aku. Aku, Shen Shen. Oh, aku ingat. Kamu adalah ibu tiri Lu Xiaoman. Aku sebelumnya. Kamu mengirim Lu Xiaoman ke tempat tidurku. Kamu sudah menolakku berkali-kali, masih berani datang mencariku? Tuan Ye, kali ini aku datang karena setuju. Kamu dan Lu Xiaoman bersama. Wanita Lu Xiaoman itu benar-benar istimewa. Di koleksiku memang kurang tipe seperti ini, tapi kamu selalu mengklaim dirimu. Kamu adalah ibu tiri Lu Xiaoman. Selalu melarangku berhubungan dengannya, kenapa sekarang berubah pikiran? Tuan Ye, aku sudah bercerai dengan ayah Lu Xiaoman. Dia bahkan mengajak Shen Qianqiu untuk melawanku. Aku hanya bisa meminta bantuanmu. Shen Qianqiu. Ya, asalkan kamu setuju. Membantuku melawan Shen Qianqiu, aku akan segera mengantar Lu Xiaoman ke tempat tidurmu. Baik, tidak masalah. Hanya seorang Shen Qianqiu. Aku sama sekali tidak menganggapnya, kalian tunggu saja. Aku akan segera membawa orang ke keluarga Shen. Wah Tuan Ye, wah sayang, ini Tuan Ye. Benar-benar tertarik pada Lu Xiaoman. Dulu aku pikir Tuan Ye tidak bermoral, karena dia suka wanita. Aku menahan tekanan besar, menolak memberikan Lu Xiaoman padanya. Lucunya, Lu Heng malah menjara aku Chen Shan. Tidak punya batas, dulu kalau bukan karena aku, Lu Xiaoman sudah lama dimakan. Sampai tulang pun tidak tersisa. Itu bagus sekali. Tuan Ye ini adalah putra Raja Obat Ye. Raja Obat Ye di Yunzhou bisa dibilang sangat berkuasa. Dengan bantuannya, Shen Qianqiu dan Lu Heng pasti mati. Lu Heng, kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku tidak berperasaan. Maaf, pasien ini mengalami banyak patah tulang di seluruh tubuh. Dan otaknya mengalami trauma berat, ditambah lagi shock berlebihan. Sudah koma dalam, maaf aku tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Shan, Wang Ruqian. Kalian membuat anak perempuanku seperti ini, jika tidak membinasakan kalian, tidak akan bisa melampiaskan kebencianku. Shen Shan ternyata begitu jahat. Tuan Lu, kamu masih terluka, jangan terlalu emosi. Benar-benar tidak ada cara lain lagi? Kakiulai. Minta Raja Obat turun tangan, baru ada sedikit harapan. Raja Obat. Sayangnya, sosok seperti Raja Obat bagaikan naga sejati di langit. Orang biasa sama sekali tidak bisa mengundangnya. Seberat apapun, aku akan mencoba. Bahkan jika harganya adalah seluruh grup Shen. Aku akan membuat Raja Obat menyelamatkan nyawa Xiaoman. Qianqiu. Lu Ye, apa yang kamu lakukan? Aku mengerti maksudmu. Tapi meminta Ye Cheng untuk berpraktik. Tidak perlu membayar harga seperti ini. Apa maksudnya ini? Ye Cheng, aku beri kamu 3 menit. Untuk segera tiba di rumah Shen dan menyelamatkan putriku. Raja Obat bisa dibilang manusia yang paling mulia, mana mungkin datang begitu saja. Jangan bermimpi. Benar, Lu Ye. Raja Obat, mana mungkin datang hanya karena satu telepon darimu. Aku akan memikirkan cara lain untukmu. Pasien, Ye Cheng, Raja Obat datang. Apa katamu? Cepat undang Raja Obat masuk. Benarkah ya Raja Obat, Ye Cheng? Hormat kepada Lu Ye. Raja Obat yang begitu tinggi hati itu, ternyata bersujud kepada Lu Ye. Ye Cheng, sembuhkan putriku. Aku akan memenuhi satu permintaanmu. Tunang, Lu Ye. Aku akan mengerahkan semua upaya untuk mengobati Nona. Ye Shao, ini adalah rumah Shen. Lu Xiaoman ada di dalam. Tinggalkan 2 orang di sini untuk berjaga, sisanya ikut aku masuk untuk menangkap orang. Lu Ye, kondisi Nona sangat rumit, untuk menyembuhkannya.
Hanya bisa dengan rahasia keluarga Ye, meski bisa menyelamatkan nyawa. Tapi juga sangat berbahaya, perlu memindahkan energi hidupku ke tubuh Nona, jadi selama aku mengobati. Sama sekali tidak boleh ada yang mengganggu. Kalau tidak, aku bisa jadi gila dan mati seketika. Tenang, aku tidak akan membiarkan satu orang pun mengganggumu. Baik, tapi sebelum itu, biarkan aku mengobati luka Luye dulu. Kalau begitu, mohon semua orang pergi dulu. Aku akan mulai menyelamatkan nyawa. Silakan. Jarum 7 bintang langit, aku tukar nyawaku dengan nyawanya. Memang pantas disebut Ye Raja Obat, cara menyelamatkan nyawa begitu hebat. Yan Qiu. Jaga pintu dengan baik, jangan biarkan siapapun masuk. Ya, aku akan segera mengatur. Kalian siapa? Shen Shan, Huang Renxian. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja manfaatkan kesempatan saat kau lemah untuk menghabisi nyawamu. Lu Heng, cepat serahkan Lucia Oman. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Kau ayahnya Lucia Oman, ya? Aku tak mau buang waktu. Aku suka putrimu. Serahkan dia padaku, aku akan pertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Kau siapa? Berani-beraninya mengincar putriku. Tuan Lu. Dia putra Raja Obat Ye Wenhu. Dikenal sebagai playboy, wanita yang sudah dinodainya. Tak terhitung jumlahnya. Tak disangka dia mengincar Xiao Men. Lu Heng, aku tahu kau ingin bekerja sama dengan Shen Qiu. Untuk balas dendam pada kami, tapi kami bukan orang yang lemah. Bisa diinjak-injak sembarangan. Jadi kami jadikan putrimu sebagai taruhan. Kami undang Tuan Ye khusus untuk menghadapi kalian. Kalian para pria tampan, berani-beraninya memperdagangkan putriku. Dia putrimu, aku ibu tirinya. Sebagai orang tua, aku berhak memilihkan pria untuknya. Lagi pula bisa bersama Tuan Ye. Itu keberuntungannya. Chen Shan, kau selingkuh di belakangku. Gunakan uangku untuk menghidupi pria lain, sekarang bahkan tak mau lepaskan putriku. Kau masih manusia tidak? Lu Heng, aku juga tak ingin bertindak sekejam ini. Semua ini kau yang memaksaku. Sudah, aku bukan kesini untuk dengar omong kosong kalian. Jika aku tidak salah tebak, Lucia Oman ada di dalam kamar ini, ya? Cepat hancurkan pintu dan bawa orangnya pergi. Ye Wenhu. Di dalam, ayahmu sedang mengobati putriku. Coba saja kau berani masuk. Apa katamu? Kau bilang ayahku ada di dalam kamar? Benar, Raja Obat Ye ada di dalam. Sedang mengobati Xiao Men. Dan dia khusus berpesan, siapapun dilarang masuk. Kalau tidak, dia akan terganggu konsentrasinya dan tewas seketika. Ayahmu ada di dalam mengobati putriku. Jika tak ingin ayahmu celaka, jangan gegabah. Kalian berdua, anggap aku Ye Wenhu bodoh, ya? Ayahku Raja Obat Ye dari Yunzhou, kekuasaannya sangat besar. Yang bisa mengundangnya, hanyalah penguasa wilayah. Kalian berdua siapa? Berani-beraninya mengundang ayahku. Benar. Meskipun grup Shen di Yunzhou punya sedikit pengaruh, tapi ingin mengajak Raja Obat, itu mustahil. Benar, Ye Shao. Menurutku mereka berdua pasti sengaja mengulur waktu, mungkin saat ini. Lucia Oman sedang kabur lewat pintu belakang. Masuk akal. Jangan buang waktu, hancurkan pintunya untukku. Kok sepertinya aku mendengar suara anakku? Sudahlah. Sekarang adalah momen kritis, jangan sampai terganggu. Ye Shao, beri aku kesempatan, biar aku yang mencoba. Sayang, Selama aku di sini, aku ingin lihat siapa yang berani masuk. bagus sekali kau, Lu Heng. Kita baru saja bercerai. Kau sudah menggandeng wanita lain, tidak merasa malu? Chen Shan, kau bilang aku tidak tahu malu? Aku dan Qian Qiu bersih, sedangkan kau dan dia sepasang anjing yang bekerja sama. Kau? Diam Simua, Shen Qianqiu ya? Hari ini adalah urusanku dengan mereka, ayah dan anak ini. Kalau paham, minggir saja, jangan ikut campur, atau aku akan minta ayahku satu kalimat untuk menghancurkan grup Shen. Benar-benar tidak tahu diri, kalau ayahmu tahu. Kau sedang melawan Lu Ye, siapa yang hancur belum tentu. Baiklah, kalau kau tidak mau diberi muka. Jangan salahkan aku kalau bertindak keras. Serang. Ya. Tak disangka Shen Qiu ternyata sehebat ini. Ye Shao, sepertinya anak buahmu. Bukan lawan Shen Shao. Buruan apa?
Aku belum mengeluarkan kartu as. Hei Shah. Ada. Ye Wenhu, ini yang kau sebut kartu as? Hei Shah, hari ini aku tidak akan membatasimu. Antara kau yang mati olehnya, paham? Qian Qiu, aku merasa tidak beres, jangan meremehkan musuh. Tenang, Lu Ye, aku sudah belajar bela diri sejak kecil. Tidak akan kalah olehnya. Bodoh. Qian Qiu, Bagaimana mungkin? Sudah kubilang, kalian berdua tidak bisa menghentikanku. Ye Wenhu, kalau kau nekat masuk, nyawa ayahmu tidak akan aman. Hei Shah, Lu Heng, apa kau pikir bisa mengajak Raja Obat? Tidakkah ini lucu? Yi Shao, Lu Xiaoman ada di dalam. Langsung saja rebut dia. Xiaoman, sayang, aku datang. Ye Wenhu, Hanya tinggal sedikit lagi, Nona akan bangun. Buka. Tuan Yi, apa yang terjadi? Pintu ini mendorongku kembali. Siapa yang menendang pintu? Bukankah sudah dilarang mengganggu? Tidak, Anda tidak boleh mengecewakan Lo. Meski harus mengorbankan nyawaku, aku akan menyelamatkan Nona. sudah kukatakan, ayahmu sedang mengobati putriku. Ini dia yang mencegah orang luar mengganggu. Tidak mungkin. Tuan Ye, pikirkanlah, ayahmu itu siapa? Mungkin membantu orang seperti ini? Menurutku, pasti mereka berdua sedang bermain trik. Jangan sampai kau tertipu oleh mereka berdua. Hei Shah, jangan buang waktu, bukakan pintu ini. Kalau mau masuk, langkahi dulu mayatku. Ye Wenhu, hentikan sekarang masih belum terlambat. Kalau tidak, saat ayahmu mati di depanmu, semuanya akan terlambat. Kalian masih berbohong. Tuan Yi, jangan buang waktu. Buka pintu. Hei Shah, jangan buang waktu. Bukakan pintu ini. Gadis cantik. Ayo. Benar-benar tuanku. Ayah, apa yang terjadi? Jangan menakut-nakutiku, tidak mungkin. Raja Obat Ye benar-benar sedang mengobati Lu Xiaoman. Ternyata Lu Heng berkata benar. Tadi kau yang menendang pintu? Ayah, sebenarnya ini. Anak durhaka, aku sedang menggunakan ritual rahasia untuk menyelamatkan orang di dalam. Kau terus mengganggu di luar. Apa kau ingin membunuhku? Ayah, dengarkan aku tidak tahu. Kalau aku tahu itu kau, bahkan dengan 10 nyali, aku tidak berani masuk. Ye Cheng, bagaimana kabarmu? Terima kasih atas perhatian Tuan Lu, untungnya di detik terakhir. Aku berhasil menyelesaikan pengobatan Nona, sehingga tidak terganggu oleh anak durhaka ini. Hanya kelelahan fisik, tidak apa-apa. Lalu putriku, Tunang Tuan Lu, Nona sudah sembuh. Dia akan segera bangun. Ayah, dia hanya orang rendahan, mengapa kau? Mau membantunya? Kau bahkan sangat menghormatinya. Anak durhaka. Kau berani tidak menghormati Tuan Lu? Kau berani sekali. Kau biasanya sembrono. Aku bisa memaafkanmu, tapi kau berani menghina Tuan Lu, bahkan bermaksud pada Nona Lu. Apa kau ingin seluruh keluarga Ye hancur karena ini? Aku tidak tahu. Cayam. Tuan Lu, ini salahku tidak mendidik anak dengan baik. Ye Cheng pantas mati, tapi dia kan satu-satunya keturunan keluarga Ye. Aku mohon, Tuan Lu, kasihani nyawanya. Sebagai gantinya, aku sudah menghancurkan semua meridiannya. Mulai sekarang, dia jadi vegetatif. Vegetatif? Dengan pelajaran pahit seperti ini, cukup buat dia menyesal seumur hidup. Ye Cheng, aku pernah janji padamu, kalau kau selamatkan putriku, aku akan penuhi satu permintaanmu. Sekarang kita sudah square. Terima kasih, Tuan Lu. Hei Shah. Tuan,
Aku menugaskanmu mendampingi Yang Master untuk melindunginya. Bukan ikut-ikutan berbuat semaunya. Ilmu bela dirimu semua kuajarkan. Kau bisa dibilang murid sekerahanku. Jadi hari ini, Akan kuhabisi kau sendiri. Kalau kalian, tadi aku sudah dengar keributan di luar. Kalianlah biang keroknya. Mau mati bagaimana? Lu Heng, jangan, Tuan Lu. aku yang buta, aku yang lansang makamai tuan. Aku tahu salah, mohon ampun nyawaku. Waktu kau fitnah Tuan Lu jadi pelakor, pukuli Xiao Men. Berusaha membunuh mereka berdua. Kenapa tak sadar salah? Sekarang baru tahu, sudah terlambat. Rupanya kau pernah berbuat begitu, semakin tak bisa kubiar hidup. Sayang, tolong aku. Lu Heng, hari ini kami salah. Kami mengaku. Tapi kita kan sudah 6 tahun jadi suami istri. Kau tega menghabisi kami? Kau selingkuh, biaya pria lain, pakai uangku buka perusahaan, bahkan bersekongkol. Mencelakai kami berdua. Sekarang main kartu perasaan? Minta ku bebaskan? Mimpi. Lu Heng, jangan lakukan ini. Lu Heng. Tuan Lu, ampunilah aku sekali ini. Aku tak mau mati. Bising. Sekarang kuantar kalian sepasang, anjing ini kalian kuber. Tunggu. Xiao Men. Ayah, kali ini maafkan mereka saja. Kenapa? Meski kau bukan ibu kandungku, tapi selama 6 tahun ini, kau sudah merawatku. Aku juga memanggilmu, ibu, 6 tahun lamanya. Mulai hari ini, kami berdua tak ada hubungan lagi denganmu. Jaga dirimu baik-baik. Kamu masih sakit, aku masak bubur untuk menghangatkan badanmu. Baru matang. Terima kasih, Bu. Besok kamu mulai kerja di perusahaan kita. Kerja baik-baik, jangan stres. Tenang, aku pasti berusaha keras. Terima kasih. Bagus sekali. Kalau begitu, apakah kami boleh pergi dulu? Aku bilang biarkan dia pergi, aku bilang biarkan kamu pergi. Apa maksudmu? Kamu memperlakukan putriku seperti ini, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Ye Cheng, bawa dia ke lantai 5. Ya, kamu mau apa? Lepaskan aku. Aku akan mendorongmu dari lantai 5, jika kamu tidak mati. Aku akan melepaskanmu. Lu Heng, kamu tidak bisa melakukan ini, Lu Heng. Aku salah, aku berjanji tidak akan berani lagi. Maafkan aku. Lu Heng, dia melompat dari tempat setinggi itu. Dia akan mati. Diam. Jangan pikir karena putriku melindungimu, kamu akan aman. Jika kamu berani berbicara lagi, aku akan mengirimmu ke atas juga. Lompat. Maafkan aku, Jangon. Turun. Rancian. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Lu Heng, kamu pasti akan menyesal. Tuan Lu, apakah kamu tidak takut mereka akan membalas? Kian Kiu. Putriku Xiao Men berhati lembut, ditambah lagi. Dia baru saja sembuh, aku tidak ingin mengejutkannya. Meskipun aku setuju dengan keputusan Xiao Men, bukan berarti aku akan melakukannya. Mereka memperlakukan kami seperti hari ini. Aku akan membuat mereka lebih menderita daripada mati. Tuan Lu, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Pergilah. Tuan Lu, mengapa Raja Obat Ye begitu menghormatimu? Kamu sebenarnya siapa? Selamat kepada ketua yang telah menjadi orang terkaya di dunia, naga yang terbang tinggi. Mencapai langit yang luas. Nilai pasar Tian Xiahui telah melebihi triliunan. Sebagai ketua, aku akan terus memimpin semua orang untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Dengan pemimpin seperti ketua, Kami sangat beruntung. ketua buruk, istrimu dalam masalah. Apa? Istriku? Karena istriku dibunuh, aku meninggalkan Tian Xiahui. Menyembunyikan identitas dan datang ke Yunzhou, pertama untuk melindungi putriku. Kedua untuk mencari pembunuh saat itu. Tapi Xiao Men, suatu hari akan meninggalkanku, aku harus mempersiapkan masa depannya. Beberapa persiapan. Ketua, akhirnya kamu meneleponku. Apakah kamu akan kembali ke Tian Xiahui? Sebelum menemukan pembunuh yang sebenarnya, aku belum akan kembali. Aku meneleponmu untuk memintamu atas nama Tian Xiahui membeli grup Xia Guang dan membuat putriku Lu Xiaoman menjadi ketua dewan direksi baru. Ya, bawahan segera melaksanakannya. Dengan begini, putriku Xiao Men
akan memiliki kekuatannya sendiri, bahkan jika aku tidak ada. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tuan Lu, malam yang panjang, bagaimana kalau aku temani untuk menghibur diri? Qian Qiu, kamu ini ngapain? Aku sudah susah payah menunggu kamu bercerai dengan Chen Xian, tentu saja aku akan mengambil kesempatan ini. Tuan Lu, aku tahu. Hari ini kamu tidak memberitahuku identitas aslimu. Karena kamu masih ada keraguan di hati. Tapi tenang saja. Aku berbeda dengan wanita sampah seperti Chen Xian. Dia tidak menginginkanmu. Bukan Qian Qiu. Aku yang menginginkanmu. Ayah, kamu di mana? Qian Qiu, Xiao Men mencariku. Aku harus pergi. Lihat kamu, sepertinya aku bisa memakanmu. Aku harus cepat, kalau tidak, 2 tahun lagi. Bentuk tubuh tidak akan sebaik ini. Ngapain? Ayah. Barusan kamu ngapain? Aku tidak ngapa-ngapain. Bohong, aku sudah mencium bau parfum di tubuhmu. Kamu barusan bersama kakak Shen, kan? Usia masih kecil, jangan tanya yang tidak perlu. Ayah, aku lihat kakak Shen cukup tertarik padamu. Kebetulan, kamu baru saja keluar dari hubungan yang gagal. Bagaimana kalau kamu mencoba dengan kakak Shen? Kamu juga tidak kecil lagi, sudah saatnya punya pacar. Biarkan ayah lihat. Aku tidak buru-buru. Ayah, aku sudah memutuskan, aku ingin membangun karir. Setidaknya, untuk menjamin kehidupan kita di masa depan. Aku tidak ingin melihat ayah diintimidasi orang lain lagi. Putriku punya niat seperti ini, ayah sudah puas. Tapi jika kamu ingin membangun karir, ayah bisa membantumu. Kamu bisa bantu apa? Besok kamu akan tahu. Ketua, tadi malam aku resmi mengakuisisi grup Siaguang. Kontrak pengangkatan ketua Dewan Direksi baru sudah dikirim ke sana. Dan aku sedang dalam perjalanan ke grup Siaguang. Sebentar lagi bisa bertemu dengan Anda dan Nona. Sebelum menemukan pelaku sebenarnya. Jangan sampai membocorkan identitasku. Bawahan mengerti. Chen Xian Huang Ran Qian. Hari-hari indah kalian akan segera berakhir. Ayah, ini bukan grup Siaguang? Kenapa kita kesini lagi? Xiao Men, ayah bilang akan membantumu membangun karir. Jadi ayah memutuskan untuk memberikan seluruh grup Siaguang padamu. Ayah, ngomong apa sih? Grup Siaguang milik Chen Xian. Kita sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Bagaimana mungkin dia memberikan grup ini padaku? Xiao Men, grup Siaguang ini. Awalnya memang aku yang memberikannya padanya, mengambilnya kembali juga wajar. Ayo. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Tadi malam, grup Siaguang kita resmi diakuisisi. Pihak yang mengakuisisi adalah Tian Xiahui. APA, Tian Xiahui. Tian Xiahui adalah konglomerat terbesar di dunia, bisnisnya tersebar di mana-mana. Ketua mereka juga diakui sebagai orang terkaya di dunia. Memiliki aset yang tak terhitung, raksasa seperti itu. Kenapa tertarik dengan grup Siaguang kita? Oh ya, Boss Chen, berapa harga yang Tian Xiahui bayar untuk mengakuisisi grup kita? 1 yuan. APA, 1 yuan? perusahaan sebesar ini dijual hanya dengan 1 yuan? Apa kalian tidak berpikir jernih? Diakuisisi oleh Tian Xiahui sama seperti merangkul dunia. Ini kesempatan emas, keuntungan grup di masa depan. Pasti jauh lebih besar dari sekarang. Bahkan jika dijual 1 yuan ke Tian Xiahui, aku rela membayar lebih asal bisa bergabung. Benar, kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan Kessel. Di bawah pimpinan Tian Xiahui, kita akan semakin kaya. Sepertinya ketua baru akan segera tiba. Semua orang harus bersiap dengan baik. Sambut ketua baru, mengerti? Mengerti. Tenang, setelah menyambut ketua baru, kita akan punya hubungan dengan Tian Xiahui. Nanti, bahkan jika Raja Obat dia ada di sini, dia tidak bisa menghentikan kita membalas Lu Heng. Sayang, kamu memang baik padaku. Lu Heng itu membuatku melompat dari lantai atas sampai kakiku patah. Aku bersumpah akan membalas dendam ini. Bos Chen, ada orang di luar. Mengaku sebagai ketua baru, boleh mereka masuk? Masuk, cepat persilakan masuk. Ketua baru akan segera datang, semua harus serius. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Selamat datang, Direktur Utama. Bagaimana, Xiao Men? Ayah sudah bilang, akan menjadikanmu direktur utama. Ini semua menyambutmu. Ayah, jangan bercanda. Suara ini, kenapa terdengar sangat familiar? Ya, kenapa begitu mendengar suara ini, aku langsung merasa. Jejek? Tidak seharusnya. Aku akan mengintip. Kau.
Rangkian, bagaimana bisa tidak menghormati direktur utama? Maaf, direktur utama. Pergi ya. Lu Hang, Dia itu si manis, si gigolo. Dan juga wanita itu, Lu Xiaoman. Kenapa ayah yang enak mereka datang? Di mana direktur utama? Lu Hang, Lu Xiaoman. Kalian berdua sudah membuatku seperti ini, masih berani datang ke sini? Kenapa tidak berani? Yang kakinya patah bukan aku. Jangan-jangan, kakimu juga ingin patah? Kau, Lu Heng, kau pikir dengan perlindungan Raja Obat Ye, kau bisa berbuat semaumu? Dengarkan baik-baik. grup Xia Guang sudah diakuisisi oleh Tian Xiahui. Kalau kalian membuat masalah di sini, bahkan Raja Obat Ye tidak bisa melindungimu. APA? Tian Xiahui? Itu konglomerat terbesar di dunia. Ayah, ayo kita pergi. Jika orang-orang Tian Xiahui datang, kita akan dalam masalah besar. Xiaoman, kau tidak boleh pergi. Kalau kau pergi, siapa yang akan menangkap direktur utama? apa katamu? Dia direktur utama? Lu Heng, apa yang kau bicarakan? Direktur utama baru grup Xia Guang. Hanya akan ditunjuk oleh Tian Xiahui. Kalian ini siapa? Benar. Kalian bilang dia direktur utama baru, pasti kalian punya Kontrak yang diotorisasi Tian Xiahui. Di mana kontraknya? Benar-benar ada. Ini kontrak penunjukan direktur utama baru. APA. Bagaimana dia bisa punya ini? Ayah, dari mana kau dapat kontrak penunjukan ini? Xiaoman, kontrak ini dikirimkan Tian Xiahui pagi ini. Lihat, di sini tertulis jelas, direktur utama baru, Lu Xiaoman. Masih ada yang ingin kalian katakan? Direktur utamanya adalah Lu Xiaoman. APA. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Dia tidak mungkin menjadi direktur utama. Bagaimana mungkin kalian? Berhubungan dengan Tian Xiahui? Biar aku lihat. Tidak. Kontrak ini bermasalah. Lihat, di kontrak ini. Bahkan stempelnya tidak ada, pasti palsu. Hahaha. Palsu? Benarkah palsu, Lu Heng? Kamu berani menggunakan kontrak palsu untuk menipu kami? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kontrak palsu APA? Lu Heng, kamu berani memalsukan kontrak Tian Xiahui? HMPH, memang anjing tetap anjing, meski berdiri. Tidak akan pernah menjadi manusia. Hahaha, kalian berdua ayah dan anak benar-benar tidak tahu malu. Kontrak Tian Xiahui, siapa saja bisa memasukkannya? Kalian. Tunggu saja Tian Xiahui menuntut tanggung jawab kalian. Haha. Hello? APA, Chu dari Tian Xiahui. Sekretaris Chu akan datang sendiri ke grup? Sayang, yang kamu sebutkan tadi, apakah itu? Selain ketua misterius itu, orang paling berkuasa di Tian Xiahui, Sekretaris Chu akan datang? Benar, Sekretaris Chu sudah di lantai bawah. Sebentar lagi akan tiba. Astaga, Sekretaris Chu datang sendiri. Betapa pentingnya kami. Grup Xia Guang. Lu Hang. Setelah Sekretaris Chu datang, aku akan melaporkan masalah pemalsuan kontrakmu dengan jujur. Kamu tunggu saja kemarahan besar Tian Xiahui. Huang Rangkian, bagaimana kamu yakin ini palsu? Jangan banyak bicara. Ayo, tangkap mereka berdua dan serahkan ke Sekretaris Chu untuk dihukum sendiri. Tunggu, ayahku hanya sesaat tidak sadar. Dia tidak sengaja. Menghina Tian Xiahui. Mengingat sebelumnya. Kami pernah melepaskan kalian sekali. Lepaskan kami juga. Boleh? Lepaskan kalian? Itu tergantung pada sikap kalian. Apa maksudmu? Ayo, lepas sepatuku, jilat satu persatu. Jariku sampai bersih, sekalian kotoran di kuku, keluarkan satu persatu. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk melepaskan kalian. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kalian melemparku dari lantai atas, membuatku patah kaki. Dokter bilang aku mungkin akan menggunakan tongkat seumur hidup. Kalian tidak keterlaluan? Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Xiaoman, apa yang ku bilang? Terakhir kali kamu baik hati melepaskan mereka tidak tahu berterima kasih. Malah semakin membencimu. HMPH, ini pelajaran untukmu. Agar tahu, siapa yang pantas diselamatkan. Dan siapa yang pantas mati. Sekretaris Chu akan segera datang. Lebih baik kalian membersihkan kaki dengan cepat daripada hanya bisa bicara keras. Mungkin hari ini kalian masih bisa keluar dari sini dengan selamat. Baiklah. Aku akan menjilat. Biarkan ayah yang melakukan ini. Bagus, Lu Heng. Tadi kamu tidak begitu sombong, kan? Kenapa sekarang jadi pengecut? Ayo mulai. Ayah. Wah, kaki yang besar ini. Aku sekalian memberitahumu, di sini ada infeksi kuku, dan beberapa bagian sudah bernanah. Saat kamu menjilat nanti, harus hati-hati dan gunakan tenaga. Hahaha. Aku menjilatmu, dasar.
Lu Heng, kamu gila. Kamu. Jangan keterlaluan. Lu, kamu. Lu Heng, berani-beraninya kamu memukulku. Aduh. Kamu memukulku lagi. Sudah kubilang, siapa yang menyuruhmu bersikap jahat? Kamu jahat. Kaki ini jangan harap bisa diselamatkan. Aduh kakiku, kaki. Lu Heng, kamu berbuat onar di sini. Berarti melawan Tian Xiahui. Berarti melawan sekretaris Chu yang akan datang. Kamu tahu apa konsekuensinya? Tian Xiahui pun akan tunduk padaku. Apalagi kalian. Berani sekali. Orang-orang, tangkap Lu Heng dan putrinya. Bawa mereka pergi. Siapa yang ingin kalian tangkap? Hui, Hanya kamu sendiri. Tuan Lu, aku khawatir dengan Anda dan Nona, jadi aku datang lebih dulu. Yang lainnya masih dalam perjalanan, sebentar lagi sampai. Boleh tahu siapa Anda? Apa hubungannya dengan Lu Heng? Kamu tidak mengenalku? Aku tidak peduli siapa kamu, aku peringatkan kamu. Tian Xiahui sudah mengakuisisi grup Xiaguang. Jika kamu datang untuk membantu Lu Heng, lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau tidak, saat sekretaris Chu datang, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup, terutama kamu. Lu Heng, hari ini aku harus membuatmu berlutut dan menjilat kakiku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Rancian, Berani tidak hormat pada Tuan Lu, Baroninnya kamu. tidak bisa diterima. Lu Heng memalsukan kontrak Tian Xiahui. Sudah sangat melanggar aturan, apalagi jika sekretaris Chu tahu. Tidak ada yang bisa melindunginya. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu ingin melindungi Lu Heng, lihat dulu apakah kamu punya kemampuan untuk itu. Kontrak palsu. Butamara. Kontrak ini asli dan benar, begitu juga dengan kontrak dari Tian Xiahui. Sudah cukup dengan keraguanmu, Lu Heng. Aku akhirnya mengerti. Dia adalah preman yang kamu panggil, ya? Bagus. Kira kami, grup Xiaguang, tidak punya orang, ya? Serang bersama. On America, aku lihat siapa yang berani. Hari ini, siapa yang berani menyentuh Tuan Lu? Aku, Chu Chen, akan memimpin seluruh Tian Xiahui. Untuk membasmi seluruh keluarganya. APA? Kamu adalah Chu Chen? APA, dia adalah Chu Chen, sekretaris Chu. Henderson Jia Baju de Sampang. Ternyata dia adalah Chu Chen. Ya ampun, kita sudah menghadapi sosok seperti apa ini? Ayah, apakah dia benar-benar sekretaris Chu Chen? Asli, tidak palsu. Tapi, mengapa dia begitu hormat padamu? Dan memanggilmu Tuan Lu? Ayah, siapa sebenarnya kamu? Aku. Aku dulu pernah dibantu oleh Tuan Lu. Hari ini, wajar jika aku membelanya. Kontrak ini jelas-jelas menyatakan, ketua baru Adalah Lu Xiaoman. Tapi apa yang kalian lakukan? Sombong dan tak tahu aturan. Kira Tian Xiahui tidak berdaya? Oh, tidak. Kami sebelumnya tidak tahu dia adalah orang. Yang dikirim oleh Tian Xiahui. Benar kali ini. Semua kesalahan Chen Shan. Kami hanya mengikuti perintahnya. Kalian berani mengkhianatiku? Bos Chen, sekretaris Chu mewakili. Tian Xiahui, kami benar-benar tidak berani melawan. Diam sinilah. Dia bilang dia Chu Chen. Lalu ya, kalau itu aku bilang. Aku adalah ketua Tian Xiahui. Kalian tidak berpikir? Lu Heng itu hanya pemakan mie. Bagaimana mungkin dia pernah membantu sekretaris Chu? Ini jelas-jelas aktor yang dia bayar. Mengerti? Bagaimana kamu tahu keputusanmu benar? Jika salah, pernahkah kamu pikirkan akibatnya? Aku salah? Lu Heng? Kira aku tidak tahu? Semua orang tahu. Tian Xiahui punya 80.000 penjaga naga. Jika dia benar-benar orang besar seperti sekretaris Chu, bagaimana mungkin dia sendirian saja ya? Betul. Sekretaris Chu pergi, mana mungkin tidak dijaga pengawal naga. Ternyata benar. Kamu ini palsu. Palsu. Berani sekali kau berani memalsukan. Sekretaris Chu. Ayah, kenapa kau bisa menyuruh orang untuk memalsukan sekretaris Chu? Nona, saya memang Chu Chen. Mana ada pemalsuan? Lagi pula, siapa yang bilang? Saya tidak ditemani pengawal naga. Coba hitung waktunya. Mereka seharusnya sudah hampir sampai. Sekretaris Chu ada di atas, cepat pergi. Lu Heng, hari ini kau memalsukan kontrak Tian Xiahui. Menyuruh orang memasukkan sekretaris Chu sudah sangat lancang. Saya tidak ada waktu bicara panjang. Ayo, tangkap mereka. Serahkan kepada sekretaris Chu yang asli untuk jurus. Ayo, cari mati. Berani melawan? Ayo serang bersama. Saya tidak percaya tidak bisa mengalahkannya. Pengawal naga Tian Xiahui di sini.
Siapa berani lansang? Saya kenal Lihat seragam ini. Hanya pengawal naga Tian Xia Hui yang berhak memakainya. Lihat juga lempeng di badan mereka. Mereka penggul naga yang asli. Bagus, pengawal naga sudah datang, berarti Sekretaris Chu Juga segera tiba. Lu Heng, pengawal naga sudah sampai. Kalian masih mau terus berakting? Acting? Buat apa saya acting? Datang ya datang saja. Masa saya takut sama dia? Ayah, jangan bicara lagi. Kalau membuat penggul naga marah, kita akan dapat masalah besar. Tenang saja, Nona. Mereka pasti tidak ikan. Berani terhadap Anda dan Tuan Lu kan? Bagus. Kakak penggul naga. Inilah mereka yang memasukkan kontrak Tian Xia Hui. Dan dia memasukkan Sekretaris Chu, sok jago di sini. Sipat tangkap mereka. Jangan sampai dilepaskan. Betul, Sekretaris Chu belum datang, kalian wajib menangkap mereka untuk membuktikan wibawa Tian Xia Hui. Kamu bilang tadi ada yang memasukkan Sekretaris Chu? Siapa? Ya, dia. Aktor yang disuruhnya. Keterlaluan. Kenapa kau pukul saya? Dia ini Sekretaris Chu sendiri. Katanya dia palsu? Dasar mata buta. Dia yang asli. Tian Xia Hui. Yo Gingjeng datang terlambat. Mohon maaf, Sekretaris Chu. Maaf atau tidak, bukan saya yang tentukan. Tanya dulu Tuan Lu. Kau ini. Persetujuan Tian Xia, Zhou Qingqing. Hormat pada Tuan Lu. Apa? Bagaimana mungkin? Sekretaris Chu, kenapa begitu patuh pada Lu Heng? Aku tadi hampir saja bertindak terhadap Sekretaris Chu. Ini sudah tamat, kalian meragukan kontrak, meragukan Nona. Meragukan aku, sekarang, apalagi yang ingin kalian katakan? Sekretaris Chu, tadi kami tidak tahu diri. Dibutakan oleh keserakahan, mohon ampunilah kami. Tuan Lu, semua ini adalah ide Chen Shan. Hen Wang Rushen. Jangan salahkan kami, benar, mohon Tuan Lu. Ampuni kami, mohon Tuan Lu ampunilah kami. Jika kalian hanya mengikuti perintah Chen Shan dan Huang Rantian, bisa saja kalian dibebaskan, tapi kalian lupa beberapa hari lalu. Bagaimana kalian memperlakukan aku dan Xiao Men? Terlihat gagah, tapi tidak bisa apa-apa. Hanya bisa menjadi golok untuk wanita kaya. Sungguh memalukan kaum pria, beberapa orang. Terlihat sopan di depan, tapi di belakang tidak tahu seberapa hina. Melihat wanita kaya, seperti anjing Teddy yang birahi. Hamper engine merangkak sambil berlutut. Hahaha, kau pantas. Jangan pukul ayahku. Pukul sampai mati, lagi pula tunanganku akan segera datang. Kalau mati ada dia yang tanggung. Bagaimana? Sudah ingat semuanya? Tuan Lu, aku hanya emosi sesaat. Anda. Janganlah menghitungiku, Emosi sesaat menyakiti kami. Hari ini aku juga emosi sesaat, menghancurkan kalian, terima atau tidak? Terima, Tuan Lu, aku menyerah. Tuan Lu pukul dengan baik. Bawa mereka. Seret ke pengadilan. Tuan Lu ampunilah, Tuan Lu, cepat. Sedangkan kalian. Lu Heng, hari ini kami mengakui kekalahan. Bisakah kau melepaskanku? Terakhir kali putriku berbaik hati melepaskanmu, hari ini lagi. Bukankah itu menunjukkan aku Lu Heng tidak punya otak? Berulang kali menyerang kami, pantas mendapat balasan. Ada satu hal lagi, grup Xia Guang, kau jual 1 yuan. Dibeli oleh Persatuan Tian Xia, artinya semua asetmu. Dan saham, dijual 1 yuan, dengan kata lain. Kalian, tidak punya apa-apa lagi. Jangan, Tuan Lu, ampunilah aku kali ini. Aku benar-benar tidak ingin hidup miskin lagi, Tuan Lu. Seret ke pengadilan. Bawa pergi. Tuan Lu, maafkan aku. Tuan Lu. Tuan Lu. Ayah, apakah ini benar? Aku tidak bermimpi, kan? Xiao Men, ini benar. Kita sudah balas dendam. Mulai hari ini. Kamu adalah direktur utama yang baru. Aku akhirnya menjadi direktur utama grup Xia Guang. Ayah, kenapa aku tidak tahu sebelumnya? Kamu punya koneksi seperti ini. Bahkan kenal dengan Sekretaris Chu. Anakku, masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Sayangnya, aku belum menemukan pembunuh ibumu. Masih belum bisa memberitahumu kebenarannya, Xiao Men. Kamu, selesaikan dulu urusan serah terima. Aku mau bicara dengan sekretaris. Pergi. Ya, baik. Juchen dari Tian Xia Hui. Zhou Qingqing dari Tian Xia Hui. Hormat pada ketua. Wah, aku sudah pergi lama, masih pakai cara kuno. Bangunlah. Ya. Ngomong-ngomong,
Bagaimana dengan pembunuh yang kusuruh kamu cari? Karena sudah terlalu lama. Kami masih belum menemukan petunjuk. Benar juga. Kalau mudah, aku tidak akan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Ketua, pembunuhnya belum bisa ditemukan untuk sementara. Tapi selama ketua tidak ada di Tianxiahui, ada beberapa suara tidak harmonis di dalam organisasi. Bahkan ada yang ingin mengangkat ketua baru. Hamba berani, jika ketua belum berniat kembali. Lebih baik serahkan Sheng Huoling pada hamba. Melihat Sheng Huoling seperti melihat ketua. Sheng Huoling adalah simbol identitas ketua. Zhou Qingchen. Apa maksudmu? Sekretaris Chu, kamu salah paham. Hamba hanya ingin menggunakan token ini untuk menekan orang-orang jahat di dalam organisasi. Untuk menjaga stabilitas organisasi. Setelah semuanya selesai, hamba akan mengembalikan token ini pada ketua. Tidak bisa, Sheng Huoling sangat penting, tidak boleh diserahkan sembarangan. Zhou Qingchen, kamu tidak mengerti hal sederhana ini? Hamba tidak berani. Sudah, jangan bertengkar. Dia juga demi kebaikan Tianxiahui. Sheng Huoling sangat penting. Lebih baik tetap di tanganku. Tentang Tianxiahui, stabil atau tidak. Kecuali aku mati, Tianxiahui tidak akan kacau. Ah, benar kata ketua. Hamba terlalu khawatir. Kamu juga ingin yang terbaik untuk Tianxiahui. Hari ini sampai di sini saja. Kalian berdua boleh pergi dulu. Aku mau temani putriku. Baik. Tunggu. Yo Qingchen, aku ada yang mau tanya. Apa yang ingin ditanyakan Sekretaris Chu? Aku pasti jujur. Kekekon di dalam Tianxiahui. Semua ini ulahmu, kan? Sekretaris Chu, maksud Anda apa? Jangan pura-pura, Zhou Qingchen. Jangan kira aku tidak tahu, suara-suara tidak harmonis di Tianxiahui. Sebagian besar. Karena kau yang menghasut. Aku peringatkan, kau hanya komandan pengawal naga, bukan ketua. Sadari posisimu, itu yang terpenting. Sekretaris Chu benar. Lu Heng, salahkan saja dirimu yang terlalu menonjol. Terlalu banyak musuh. Aduh. Sayang. Siapa yang berani? Dulu kukira dengan mengusir Lu Heng, aku bisa merebut posisi ketua, tapi tanpa token suci. Tidak ada yang mengakuiku di perkumpulan. Hanya dengan mendapatkan token suci, Emponiu Lu Heng, baru aku bisa jadi ketua Tianxiahui. Lu Heng, semua ini kau yang memaksa. Tak disangka Lu Heng begitu hebat. Bahkan Sekretaris Chu harus tunduk padanya. Aku menyesal. Kalau tahu begini, aku tidak akan menyasar dia dan Lu Xiaoman. Tidak sampai jatuh seperti ini. Tidak apa. Setidaknya kita masih hidup. Setidaknya kita masih punya satu sama lain. Bukan begitu, sayang? Aku bilang, yang paling aku cinta itu kamu. Asal kita tidak berpisah, itu akhir terbaik. Kamu gila? Sayang, apa maksudmu? Sekarang kita sudah tidak punya apa-apa. Bahkan kebebasan di sisa hidup hilang. Lalu kamu bilang ini akhir terbaik? Kamu yang sakit atau aku? Sayang, kok bisa bilang begitu? Aku melakukan semua ini untukmu. Kamu tidak boleh begitu. Aku sudah tidak punya apa-apa. Tanpamu, bagaimana aku hidup? Jangan banyak gaya. Ku beritahu aku. Aduh. Komandan Zhou, kenapa kamu di sini? Kamu mau apa? Apa Lu Heng yang suruh kamu? Aku beritahu ya, pembunuhan untuk menutupi mulut. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Bisa tidak kamu memberi kami jalan hidup? Jangan berharap terlalu banyak. Aku bukan datang untuk membunuh kalian. Sebaliknya, aku ingin kalian membunuh Lu Heng. Jadi,
Lu Heng benar-benar ketua Tianxia Hui? Ya ampun. Aku sebelumnya berani memukul ketua Tianxia Hui. Aku gila ya? Sudah, jangan banyak bicara. Aku selalu ingin menjadi ketua Tianxia Hui. Tapi simbol identitas ketua, Sacred Fire Order, selalu ada padanya. Aku ingin kalian menggunakan segala cara untuk memancingnya keluar. Lalu bunuh dia dan ambil Sacred Fire Order untukku. Tapi bukankah kamu Dragon Guard? Kamu sangat hebat. Kenapa tidak kamu sendiri yang membunuhnya? Jika aku membunuhnya, identitasku akan terbongkar. Tianxia Hui pasti akan menghancurkan aku, sedangkan kalian bukan anggota Tianxia Hui dan punya dendam dengannya. Dengan kalian yang bertindak, semuanya akan aman. Tapi jika Tianxia Hui tahu tentang ini, bukankah kami akan mati tanpa tempat dikubur? Tenang, begitu aku menjadi ketua Tianxia Hui, aku pasti bisa melindungi kalian berdua. Kecuali kalian berdua ingin mati, tidak, kalau tidak. Tidak ada pilihan lain. Baik, kami setuju. Sacred Fire Order, Tianxia Hui, tidak bisa membalaskan dendam istriku. Apa artinya semua ini bagiku? Huang Lu, tidak baik, Xiaomen dia. Xiaomen kenapa? Xiaomen diculik oleh Chen Shan dan Huang Lantian. Apa katamu? Aduh, Lu Xiaoman ya. Lu Xiaoman, bagaimana bisa kamu membuat orang iri, cantik dan tubuh bagus sudah biasa. Di usia muda sudah menjadi direktur Xiaoguang Group. Yang paling penting, ayahmu ternyata ketua Tianxia Hui. Aduh, kenapa semua keberuntungan ini jatuh ke kamu? Bagaimana kami orang biasa ini bisa hidup? Kalian mau apa? Sederhana. Ada yang ingin kami membunuh Lu Heng dan mengambil Sacred Fire Order, simbol identitas ketua, darinya. Dan kamu adalah umpan untuk memancing Lu Heng datang. Mengerti? Kalian berani melakukan hal seperti ini? Tidak takut Tianxia Hui tahu lalu membunuh kalian? Orang yang menyewa kami bilang, kalau semuanya berjalan lancar, dia bisa melindungi kami. Dan dia sudah memberi saya banyak keuntungan sebelumnya. Loh, lihat kaki ini? Awalnya dihancurkan oleh Lu Heng, tapi sekarang sudah sembuh total, hahaha. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Saya Pak? Masa gue kasih tahu? Kamu tunggu saja ayahmu datang. Gue akan mengantarkan kalian berdua sekaligus, jalan bareng. Meski aku benci Lu Heng, tapi aku tidak membencimu. Dulu, aku juga pernah menganggapmu seperti anak sendiri. Sayangnya, semua ini sudah tidak bisa kembali. Jangan sok suci di sini. Kamu dan Huang Runqian benar-benar cocok. Sama-sama munafik, sama-sama menjijikan. Lu Xiaoman, apa aku terlalu baik sama kamu? Sepertinya harus diberi pelajaran. Baru kamu tahu rasa. Kamu mau apa? Coret wajahnya 2 kali, biar dia ingat. Jangan-jangan kamu kasihan padanya? Chen Shan, aku peringatkan kamu. Kalau urusan ini gagal, kita berdua mati. Lepaskan. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Teriak. Semakin keras kamu teriak, gue semakin bersemangat. Berhenti, Huang Ranqian. Berani-beraninya menyentuh Xiaomen. Aku bunuh kau. Ayah. Wah, siapa ini? Ternyata ketua Tianxia Hui yang termasyhur. Datang dengan gegap gempita. Kamu tahu identitasku? Tentu, tapi yang tidak kusangka. Dulu kupikir Lu Heng cuma bisa makan gaji buta. Ternyata dia ketua Tianxia Hui, orang terkaya di dunia. Punya harta dan kekuasaan tak terhitung, sebut saja gelarnya. Bisa bikin orang mati ketakutan. Huang Ranqian, siapa yang memberitahumu ini? Dan siapa yang menyuruhmu menculik Xiaomen? Lupakan saja, siapa orang di belakang ini? Kami tidak akan memberitahumu, dan
Jika ingin menyelamatkan Lu Xiaoman, serahkan komando suci. Komando suci? Tak kusangka kalian datang untuk persatuan dunia. Jika tebakanku tidak salah, pembunuh yang selama ini kucari adalah orang yang menyuruh mereka. Lu Heng, aku tak punya waktu untuk berdebat denganmu. Serahkan komando suci padaku, atau aku akan membunuhnya. Berhenti. Aku tidak mengambil komando suci. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak berbohong, lagi pula bagaimana aku tahu sebelum berangkat. Kau meminta komando suci? Tidak percaya? Silakan periksa. Ayo. Kau pergi, aku yang akan menjaganya. Chen Shan, kau lupa dulu. Berkata mencintaiku? Berkata ingin menjadi ibu yang baik? Apa yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan, penyesalan terbesarku dalam hidup adalah menikahimu. Kebetulan, aku juga. Tempamu. Semua ini tidak akan terjadi. Aku dan Rangkian sudah menikah. Dan hidup bahagia selamanya. Mimpi yang indah. Kau yakin? Dia berpikir sama sepertimu? Perasaanku dengan Rangkian tidak perlu diragukan. Jangan mencoba memecah belah kami di sini. Menyerahkan komando suci adalah satu-satunya pilihanmu. Baik. Tapi keadaannya tidak seperti yang kau pikirkan. Lu Heng, APA yang kau lakukan? Lepaskan Xiaomen, atau aku bunuh Chen Shan. Lu Heng, lepaskan aku. Tidakkah kau ingin menguji ketulusannya? Lihatlah pria yang kau berikan segalanya. Apakah dia mencintaimu seperti yang kau pikir? Kenapa diam? Apa? Kau ingin melihatnya mati sekarang? Atau aku bunuh Chen Shan sekarang? Tertawa apa? Lu Heng. Aku tertawa karena kau terlalu naif. Sudah kuduga. Kau menyuruh kami memeriksa, kau ingin menyandera seseorang. Makanya kusuruh dia pergi. Tak kusangka kau benar-benar menyanderanya untuk mengancamku. Sayangnya, aku tidak peduli hidup atau matinya. Rangkian, apa yang kau bicarakan? Bukankah kita sudah sepakat menjadi malaikat satu sama lain? Melindungi seumur hidup? Diam. Jijik aku dengar kata-katamu. Lagi pula, kita sudah 10 tahun bersama. Biar makan naga tiap hari, aku juga bosan. Apalagi kamu. TAPI. Tapi apaan, Chen Shan? Aku bilang terakhir kali. Aku tak pernah cintai kamu sungguhan. Yang kusenta. Kumaditmu. APA kamu kira. Cuma kamu satu cuekku? Maksudmu apa? Jujur aja, cuekku ganti tiap minggu. Bahkan beberapa kali. Kamu lihat sendiri. Tapi kamu bodoh. Dibohongin alasan receh aja percaya. Kata orang, nggak ada cewek muda selamanya. Dibanding adik-adikku, kamu cuma daging asin basi yang kubosenin. Tidak. Tidak mungkin. Kamu cinta aku, kan? Kamu cuma mau bohongi Lu Heng, ya? Sadarlah, kalau aku cinta kamu, mana mungkin aku kawinkan kamu sama Lu Heng? Apa katamu? Kamu kan tahu aku nikah sama Lu Heng? Itu aku pura-pura. Sebenarnya aku udah tahu. Kamu dan Lu Heng udah nikah. Aku diam aja. Karena kamu bisa dapat duit dari Lu Heng, bodoh. Jadi kamu tak pernah cinta aku? Semua ini palsu, ya? Benar. Chen Shan, ini pria yang kau cintai sepenuh hati. Dia benar. Kau memang bodoh sekali. Huang Renqian, kau bohong. Mati kau. Lu Heng, aku tak percaya token api suci tak padamu. Aku hitung 3, serahkan token api suci. Atau kau siap-siap kumpulin jasad anakmu. 3. Coba. Tunggu. Aku kasih. Jangan sentuh. Ini token api suci. Token api suci memang padamu. Ayo, lempar tokennya ke sini. Cepat. Bebaskan Xiaomen dulu, baru kuberi. Kau pikir bisa tawar-menawar? Kasih. Kau, Chen Shan, now APA kau? Kasih tokennya. Huang Renqian, kau yang paling kucintai seumur hidupku. Kamu benar-benar menipuku, aku juga tidak ingin hidup lagi. Token ini jangan harap kamu dapatkan. Chen Shan, berhenti. Xiaomen, cepat pergi. Kalau begitu kamu, Token suci tidak boleh hilang. Aku harus merebutnya kembali. Dan orang yang menyuruh Wang Runqian sangat mungkin adalah pembunuh ibumu. APA, pembunuh ibuku? Ayah selama 18 tahun ini terus mencari pembunuhnya. Baru-baru ini menemukan jejaknya, jika aku tidak bisa membunuhnya sendiri. Aku tidak bisa memaafkan diriku di hadapan arwah ibumu. Pulang, tunggu aku.
Ayah, Aku suruh kamu lari. Wanita, kamu mengambil token suci. Komandan Yao membunuhku, bagaimana? Apa otak kamu kemasukan Aye? Sudah kubilang aku tidak mencintaimu, kamu masih menyiksaku. Kenapa kamu begitu jahat? Chen Shan, token suci aku ambil. Tunggu aku pulang membunuh Lu Heng dan Lu Xiaoman. Lalu kembali perlahan-lahan menghabisi kamu. kamu tidak boleh pergi. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Huang Ranqian, menjadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Hari ini, aku akan mati bersamamu. Kamu mau apa? Hila. Lepaskan aku, kamu lepaskan. Huang Ranqian, aku benci kamu. Sudah kuduga, dua orang itu tidak bisa diandalkan. Untungnya aku diam-diam mengikuti, akhirnya aku berhasil mendapatkan token suci. Tidak disangka, kamu adalah dalangnya tahun itu. Kamu yang membunuh istriku, benar kan? Benar, tahun itu memang aku yang membunuh istri kamu. Aku bilang ada hal yang ingin kusampaikan padamu. Ternyata wanita bodoh itu membukakan pintu untukku. Aku memanfaatkan saat dia mencuci buah untukku, menusuk ginjalnya dengan pisau. Aku juga menekannya ke lantai, merekam videonya, lalu membuangnya ke tempat sampah. Semua ini untuk memberimu kejutan. Yao Qingcheng. Dulu karena aku melihatmu susah berhasil, aku menolak semua orang. Membuatmu menjadi komandan pengawal naga, tidak disangka. Kamu malah membunuh istriku. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku tidak ingin seumur hidup diinjak-injak olehmu. Kamu baik padaku, aku harus berterima kasih seumur hidup? Tidak. Aku juga ingin menjadi orang terkaya di dunia, aku juga ingin sepertimu. Memiliki kekuatan yang luar biasa, aku memang ingin mengambil istrimu. Memaksamu pergi, baru aku punya kesempatan menjadi ketua persatuan dunia. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Meskipun aku pergi, orang lain tidak akan menerimamu, apalagi menggantikanku. Benar. Jadi aku meyakinkan Huang Ranqian dan Chen Shan untuk membantuku mendapatkan token api suci. Sekarang, token ini ada di tanganku. Akan kebunuh kau di tempat. Maka aku bisa menjadi ketua persatuan dunia, memiliki kekuatan yang luar biasa dan kekayaan tak terbatas. Aku, Lu Heng, seumur hidup berpetualang, melewati banyak hidup dan mati. Bisakah kau membunuhku? Lu Heng Jangon Sok. Kau hanya ketua persatuan dunia, sama sekali tidak punya kemampuan bela diri. Sedangkan aku, sebagai pemimpin pengawal naga, membunuhmu. Semua membunuh Seeker Semat. Lalu itu, saja. Sampong, akan kubunuh kau. Madala. Bagaimana mungkin? Aku sudah menyuruh orang menahan kalian. Kalian berdua, kok bisa datang secepat ini? Tuan Lu, kau baik-baik saja? Zhou Qingcheng, kau pikir sudah mengatur segalanya, tapi ketua sudah menduga. Kalau kau berani jahat, dan menyuruh kami berjaga-jaga. Hanya saja ketua tidak menyangka. Kau adalah pembunuh Nyonya dulu, dan berani-beraninya mengincar token api suci. Tak kusangka, rencanaku seumur hidup Ternyata gagal di tangan kalian. Aku tidak rela. Kau hilang, kau rela membakar nyawa. Hanya untuk mendapatkan kekuatan terlarang. Lagi pula rencanaku gagal, hidup pun tidak ada artinya lagi. Lebih baik aku bawa kalian semua mati bersamaku. Jika aku menderita, kalian juga jangan berharap bisa bahagia. Madala. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Bukankah kau orang biasa? Siapa bilang aku orang biasa? Dulu saat istriku meninggal, aku sangat sedih sampai sakit jantung dan mengunci kekuatanku. Sekarang kebenaran terungkap, sakit jantungku sembuh, kekuatanku pun pulih. Tak disangka. Aku merencanakan seumur hidup, ternyata sia-sia. Pantas saja kau menjadi ketua persatuan dunia. Tuan Lu, tak kusangka kau begitu hebat. Sekarang dendamu sudah terbalas, apakah kau akan kembali ke persatuan dunia? Sebelum kembali, aku masih punya satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Apa itu?
Setelah melalui semua ini, aku baru sadar siapa di sekitarku. Yang benar-benar tulus padaku, dan siapa yang punya niat lain. Qian Qiu, kebaikanmu padaku sungguh tanpa pamrih. Jadi, kamu mau menikah denganku? Lu Ye, akhirnya aku menunggu hari ini. Masih panggil Lu Yi? Xiao Man. Bukannya aku suruh kamu pulang? Ayahku melamar wanita lain, momen besar seperti ini. Bagaimana aku bisa melewatkannya? Ibu, terima saja lamaran ayahku. Kamu panggil aku apa? Ibyo. Ya. Lu Ye, suamiku. Aku mencintaimu.